Ukuran itu Pak, kita sendiri akan mengukur sejauh mana khidmat kita yang akan tahu, orang lain nggak akan tahu. Karena orang lain nggak tahu apa yang ada dalam hati kita. Dan ukuran tinggi rendahnya khidmat sesuai dengan ukuran kuat tidaknya robitoh kita. Ukuran bersosial dengan para ikhwan baik buruknya tergantung kuat tidaknya robitoh kepada guru. Semakin kuat membangun robitoh, kekuatan ikatan hati dengan guru, maka semakin kuat fuyudatur robbani, cahaya yang memancar dari Allah melalui kolbu guru masuk ke dalam kolbu kita, yang gelap menjadi terang. Jangankan yang berilmu, tidak berilmu pun dia akan sadar terhadap kebenaran. Jika dia tidak berilmu, dengan sendirinya dia akan mencari ilmunya. Inilah fungsinya silsilah. Untuk menghubungkannya dibangun dengan robito. Hadirin ikhwani rahimakumullah. Imam Abu Hanifah di 80 Hijriah beliau bertemu sejaman dengan Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq putra dari Muhammad Imam Al-Baqir. Muhammad Imam Al-Baqir putra dari Imam Zainal Abidin. Imam Zainal Abidin putra dari Said Husain. Istrinya Imam Zainal Abidin putra Said Hasan, namanya Syarifah Fatimah. Kalau lagi-lagi dari Sayyidina Ali terhubungnya. Abu Hanifah yang disebut dengan Nu'man bin Sabit. Imam Maliki terhubung melalui Muhammad Al-Hanafiyah. Muhammad Al-Hanafiyah ini adalah putra Sayyidina Ali dari istri yang lain, dari putra Ja'far. Terhubung lagi ke Sayyidina Ali. Imam Syafi'i, beliau lahir tahun 150 Hijriah bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Maka tidak berguru ke Imam Abu Hanifah, tapi berguru ke muridnya Imam Abu Hanifah, Syekh Yusuf. Sementara dengan Imam Malik, beliau bertemu, berguru, sampai menuntaskan sebelum berguru kitab muwatta'nya sudah ketalah. Terhubung lagi ke Sayyidina Ali. Imam Hambali murid Imam Hanafi. Jadi semua terhubung Pak. Fikih, tauhid, tasawuf ini. Maka dengan demikian, oleh karena Nabi pernah bersabda, aku ini adalah perbendaharaan ilmu, siapa yang mau maka harus mendekati pintunya. Ali adalah pintunya. Ali adalah pintunya, maka siapa yang mau meraih dekati pintunya. Artinya silsilah ke sana. Di dalam Al-Quran ada qiraat sabah kan, tetapi yang harus dipakai adalah qiraat hafaz. Sedikit supaya lebih mengenal. Hafaz itu bacaan yang biasa kita baca. Kalau yang lain katanya Imam Waros, berbeda. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Imam Hafaz. Imam Waros. Kalau mimpai menghadapi alif jadi panjang. A'azartahum ada hamzah kan? Maka azartahum jadi humu. A'azartahum hamzah yang kedua jadi ha. A'azartahum am lam tuzirhum la yu'minun. Kalau Imam Nafi mau hamzah di depannya atau bukan, hum, kum, mim mati harus dibaca panjang. Azartahumu am lam tuzirhumu la yu'minun ghairil maghdubi alaihimu waladhdallin. Imam Nafi. Abu Umar, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri ketika diwaqaf kasroh di akhir, punurkan, pindahkan ke huruf sebelum. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr.
tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amir salamun hiya hatta matla'il fajr wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa idza jaa nasrullahi wal fatuh. Itu kuat sama. Yang harus dipakai sehari-hari adalah Imam Hafaz. Ketika diskusi di pasca sarjana dulu, kenapa Imam Hafaz yang lebih kuat? Banyak argumen, ternyata dari teman-teman juga. Saya punya argumen, ternyata silsilahnya dia punya 3 jalur silsilah, semuanya ke Sayyidina Ali. Lagi-lagi di silsilahnya lebih kuat gitu. Maka ini pun harus jadi pegangan bahwa jika dalam kehidupan agama kita tidak punya guru yang memiliki silsilah sampai ke Nabi melalui Sayyidina Ali atau melalui Abu Bakar, jangan sampai tenang hati. Kenapa? Karena ilmu yang ada dalam diri kita belum tentu manfaat. Sebab Nabi sendiri yang mengamanatkan kepada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar di Nuka, fahuwa damuka walamuka, agamamu itu adalah darah dagingmu, kata Nabi. Fanzur liman ta'khud, maka perhatikan dari mana kamu mendapatkan agama itu, dari siapa kamu mendapatkan agama itu. Khudz, ambillah agama itu, artinya belajarlah engkau anil ladzina istaqamu, dari orang-orang yang istiqomah. Wala ta'khudz anil ladzina malu, jangan pernah mengambil dari orang yang menyimpang. Yang menyimpang itu adalah yang tidak sinkron antara ilmu dengan amal, antara ilmu dengan akhlaknya. Satu. Yang kedua, yang menyimpang itu pasti gurunya tidak jelas. Yang menyimpang itu pasti gurunya juga menyimpang. Tanda kutip ya, sebut gurunya menyimpang teh. Nah, coba ya guru lurus muridnya menyimpang. Contoh seperti itu tadi teh Wasil bin, atau kalau di contohan udah deket sama. Ini amanat Nabi. Perhatikan guru kamu, perhatikan guru kamu. Nah, di hadis yang lain Nabi mengatakan ilmu ini adalah agama. Agama ini akan diturunkan di tiap generasinya melalui orang-orang yang paling dipercaya di tiap generasi, Pak. Mana generasi itu? Inilah silsilahnya. Jadi kemanapun kita melangkah, jangan sampai terpesona oleh tampilan awal, oleh kecerdasan dan kepintaran, kalau kita belum mengetahui asal-usul sang guru itu. Ini berbahaya. Sebab cahaya dari Allah itu tidak langsung turun ke kita, Pak. Allahumma hdina fiman hadait. Kita memohon hidayah kepada Allah, Allah tidak langsung turun ke jadi pohon itu Kang Hilman. Enggak. Perhatikan doanya. Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, turunkan hidayah, berilah kami hidayah sebagaimana yang diberikan kepada orang-orang. Kapan gitunya? Betul gak? Ulangi. Ya Allah, berilah kami hidayah sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri hidayah. Ini artinya di dalam doa tersebut kita meminta kepada Allah hidayah-hidayah yang telah diberikan kepada orang itu. Artinya meminta hidayah dari orang itu. Kalau ditanya, siapa yang kamu maksud orang itu? Jawaban kita apa, Pak? Umar datang ke Pak Haji Endang. Pak Haji Endang seorang dermawan, banyak hartanya. Amin. Pak Haji, tolonglah bantu saya sebagaimana Pak Haji membantu orang-orang
Lah, emang siapa yang kamu maksud? Kan pasti tanya gitu Pak Haji. Ya seperti orang-orang. Iya kan, orang-orang itu banyak. Maksudnya seperti yang mana? Oh seperti Renadi. Oh Renadi dibantu diberi mobil Alphard. Berarti yang Alphard mana nate gitu. Maka ini pun demikian logikanya. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri hidayah. Ini man itu kata Alfiyah wa man wa tusalimadu wa hada inda ta'in syuhir. Umum, kalimat mausul umum. Siapa? Maka di situ harus diteguhkan siapa yang kita maksud. Ini sama dengan siratal ladzina an'am ta'alaihim. Berikan, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Maksudnya yang mana jalan yang lurus itu? Maka ditafsirkan lagi dengan ayat selanjutnya, siratal ladzina an'am ta'alaihim, yaitu orang-orang, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Siapa itu? Minan nabiyyin wasyuhada wassolihin wal auliya wal mursalin. Tuh para nabi, loba teuing para nabi hayang dipikeun ka maneh kabeh. Hiji we atuh saha cokot tah teh salah sahijina eta teh. Oh, urang masuk kelompok eta. Geus we. Siratal ladzina an'amta alaihim. Robitoh ka abah langsung. Fiman hadait. Mana teh robitoh kalau teh ka abah. Yang dimaksud, ya Allah berilah aku hidayah sebagaimana Engkau telah memberikan hidayah kepada guruku. Gitu. Fima. Mau terjadi kemusyrikan dan jelas kalimat naon teh. Meureun anu anyar teh tafsirna itu. Ai kalimat apa gitu. Nah, man di dieu tidak ketika kita mengatakan guru, abah, tidak hanya abah yang akan terkait. Nah, da abah ge sama begitu berdoanya. Fiman ada kata apa? Guru. Beliau tidak merasa diri menjadi bagian dari wali Allah, yang itu adalah guru. Ke abah sepuh. Nanti abah sepuh juga tidak begitu. Kemana? Ke guru lagi. Terus kaluhur kasih Ali. Terus ke nabi. Nabi oke kalau ujung-ujung akan kalah semua. Nah, maka harus dikenal. Sehingga kenapa di kitab ini pada akhirnya dikenakan tentang silsilah. Mana? Jadi kaliwat. Nah, di Sayyidina Ali turun ke Said Husain radhiyallahu anhu. Ini yang wafat di Karbala ya. Korban keganasan. Baca sejarahnya panjang di wae. Nah, dari Said Husain ini sedikit. Said Husain, Sayyidina Abidin dan Said Muhammad Bakir. Hadisnya satu. Di kitab Syarah Al-Ainiyah, Nabi sedang ngobrol dengan sahabat Jabir. Said Husain sedang main-main di kamar. Kata Nabi, ti budak eta engke bakal lahir. Bakal ngalahirkeun budak hiji waktu di poe kiamat aya sorah. Kum. Ya nah. Kum ya Zainal Abidin gitu. Ya Sayyidal Abidin. Saya Zainal Abidin, maaf lupa lagi. Berdirilah. Ya Sayyidal Abidin, mudah-mudahan gak salah. Berilah wahai pemimpin orang-orang ahli ibadah. Maka berilah anak dia. Sehingga namanya dikasih nama Zainal Abidin. Ahli sujud Pak, As-Sajjad gelarnya. Kenapa As-Sajjad? Karena dia sholatnya 1000 rakaat sholat malam. Terus sebab sujud, kayak nikmat sujud. Bebas dari musibah sujud. Itu
Habis salat sujud deui wae, sujud